Selamat datang di Rusti Pamungkas Channel. Kita selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Mad Max, film yang akan kita bahas kali ini. Mad Max sendiri dirilis tahun 2015, dibintangi oleh Tom Hardy dan Charlize Theron, dan disutradarai oleh George Miller. Mad Max bercerita tentang sebuah kisah yang berlatar terjauh di lanskap gurun yang kejam, di mana umat manusia hancur dan hampir semua orang tergila-gila berjuang untuk kebutuhan hidup. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di terik yang panas, lihat seorang pengembara yang bernama Max berusaha kabur dari kejaran para war boys. Karena kalah jumlah, Max pun tertangkap dan dibawa ke markas war boys. Di sana Max digunduli. Mereka menangkap Max untuk diambil darahnya sebagai donor para pasukannya yang terluka. Max berusaha untuk kabur dan berlari menyusuri lorong-lorong gua dan dikejar oleh beberapa war boys. Max berusaha terus lari sampai dengan ujung gua. Max melihat tebing yang tinggi di mana di atasnya terlihat pohon yang rimbun. Max melompat dan bergelantungan di keren, tetapi akhirnya kembali tertangkap. Keesokan harinya, di markas war boys yang bernama Citadel, terlihat komandan mereka yang bernama Furiosa bersiap-siap untuk masuk ke dalam truk yang bernama Warwick untuk mengambil suplai minyak dan senjata di markas koloni mereka. Seorang pemimpin Citadel yang bernama Imotan Joe memberikan sambutan dan memerintahkan Warboy untuk mengawal Furiosa. Para warboy menyembah Joy layaknya seorang dewa yang menjanjikan surga untuk para warboys. Di bawah terlihat antusias masyarakat mengikuti pidato. Joy membuka pipa raksasa dan mengguyur rakyatnya dengan air yang diambil dari perut bumi. Orang-orang pun berebutan untuk mendapatkan air. Joy kembali menutup pipa air dan memerintahkan Warwick untuk berangkat. Warwick pun berangkat menelusuri jalan yang tandus menuju markas untuk mengambil bahan bakar. Sementara Mike mulai diambil darahnya untuk mengobati warboy yang terluka. Di jalan, bukannya Furiosa mengambil jalan yang lurus, dia malah membelokkan Warwick. Para warboy menanyakan kepada Furiosa kenapa membelokkan Warwick. Furiosa pun menjawab bahwa dia menjalankan misi rahasia yang lebih penting. Para warboy pun percaya dan mengikuti Furiosa. Di Cardell, Joy yang sedang memeriksa air susu yang sedang diperah dari para wanita dipanggil oleh salah satu anaknya bahwa Furiosa bergerak tidak sesuai dengan perintah. Joy curiga dan menuju kamar para istri-istrinya yang berada. Ternyata benar, istri-istrinya sudah tidak ada dan kabur bersama Furiosa karena sudah muak hanya menjadi budak berkembang biak saja. Joe memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Furiosa. Salah satu warboy yang bernama Nook sedang mendapat donor darah dari Max. Dia terkejut melihat semua orang antusias untuk berperang. Nook juga ingin ikut berperang karena Joe menjanjikan surga untuk para warboy jika mati dalam berperang. Dengan kondisi sedang sakit, Nook memaksa ikut berperang untuk mengejar Furiosa. Awalnya tidak diperbolehkan, tetapi Nook memaksa untuk pergi dan membawa Max sebagai donor darahnya. Akhirnya, atasannya pun bersetuju dan para warboy sangat bersemangat untuk mengejar Furiosa yang berkhianat. Rombongan itu dipimpin langsung oleh Joe, dan Nook mengendarai mobilnya dengan Max diikat di depan mobil sebagai donornya. Furiosa melihat tembakan suar di langit. Itu menandakan pasukan di Citadel meminta bantuan dari pasukan yang lain. Anak buah Furiosa pun bingung melihat hal itu. Tetapi Furiosa tak gentar melihat hal itu. Furiosa bergerak menjauh. Di tempat itu Furiosa dikepung fasa resi landak gunung.
Pasukan Fassar berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Furiosa. Di tempat lain, pasukan Joe mulai mendekati Furiosa. Nook yang ada di depan ikut menghajar pasukan Fassar. Warboy sangat suka berperang, karena mereka percaya jika mereka mati dalam berperang, Joe menjanjikan surga. Nook berusaha mendekati truk dan berniat menangkap Furiosa hidup-hidup. Salah satu istri Joe yang bersembunyi di dalam truk ketakutan. Sementara para pasukan Joe sibuk bertempur dengan pasukan Fassar. Kendaraan Fassar itu pun berhasil dihancurkan. Di saat pasukan Joe akan mendekat, truk di depan ada badai pasir yang sangat besar. Furiosa melaju memasuki badai itu dan diikuti dengan pasukan Joe. Di belakang, Mac berhasil meloloskan diri, tetapi lengannya masih terikat selang darah yang masih tersambung dengan tubuh Nook. Dalam badai pasir, Nook berusaha mendekati Furiosa. Sementara Furiosa menyenggol kendaraan musuh, sehingga kendaraan itu terpentar ke dalam badai dan hancur. Di sana, Mike melihat Nook melepas selang-selang bensin. Nook berniat untuk bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya ke truk Furiosa. Keesokan harinya, Mike berada di tumpukan pasir dan masih hidup. Tetapi Mike masih terikat selang serantai. Mike melihat truk Furiosa dari kejauhan dan berusaha menghampirinya dengan menggendong Nook yang pingsan. Di sana, Mike melihat beberapa wanita yang sedang mandi. Mereka adalah para istri Joe yang kabur. Dengan menodongkan pistol, Mike menyuruh salah satu istri Joe untuk mendekat untuk memberinya air. Mike kemudian menyuruh wanita yang lain membawakan pemotong besi. Saat Mike lengah, Furiosa melompat dan menerjang Mike. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Mike dan Furiosa. Furiosa berusaha mengambil pistol. Mike dan Nook kerjasama dan berhasil menggagalkan Furiosa. Dari jauh, Mike melihat rombongan Joe mulai mendekat. Mike menyuruh Nook untuk memotong rantai di lehernya dan kemudian mengajar Nook. Mike merebut truk itu untuk dirinya sendiri. Mike pun menjalankan truk itu dan meninggalkan mereka. Di depan, tiba-tiba truk yang dikendarai Mike berhenti. Mike pun kebingungan. Akhirnya Furiosa mendekat dan mengatakan kalau truk itu ada kunci khususnya yang hanya Furiosa yang tahu. Dengan terpaksa, Mike menyuruh Furiosa dan para wanita untuk naik. Furiosa memberi Mike kikir untuk melepas segel di kepalanya. Di belakang, Nook yang siuman berhasil naik di belakang truk. Di depan, Mike menodongkan senjata kepada Furiosa dan melucuti semua senjata yang ada. Furiosa melanjutkan perjalanan ke lembah bebatuan, tetapi Mike menyuruh Furiosa untuk berbalik. Furiosa menjelaskan kalau di belakang banyak pasukan lebih kejam yang memburunya. Setelah kembali berjalan dan ada gangguan di belakang mobil, Mike pun ke belakang dan memperbaikinya. Mike pun berhasil melepas segel di kepalanya. Di depan, Nook berusaha membunuh Furiosa, tetapi Furiosa berhasil membalikkan keadaan dan mau membunuh Nook. Para wanita berusaha menyadarkan Nook, tetapi Nook bersikeras untuk melawan. Tapi akhirnya melempar Nook dari truk. Furiosa menyuruh para wanita bersembunyi karena di depan Furiosa telah membuat kesepakatan dengan para begal dengan memberikan trailer minyak yang ada di belakang. Furiosa memberi kunci mobil bila terjadi apa-apa, Max bisa membawa para wanita. Setelah melewati celah sempit bebatuan, Furiosa pun turun memanggil para begal. Seketika muncullah para begal di atas tebing dengan membawa motor. Di saat akan melepas tangki bensin, musuh pun sudah ada di belakang. Dia pun menyuruh Max untuk menjalankan truk itu. Para begal pun menghancurkan bebatuan yang ada di belakang agar pasukan Joe tidak bisa melewatinya. Kemudian para begal pun mengejar Furiosa untuk merebut tangki bensin. Dengan mobilnya, Joe berhasil melewati tumpukan batu dan melaju mengejar Furiosa. Di depan, Furiosa diserang oleh para begal yang ingin mengejar bensin. Begal melempari truk dengan berbagai bom. Beruntung truk dapat bertahan. Saat depan truk terbakar, Furiosa menurunkan bumper depan
agar pasir dapat memadamkan api. Salah satu begal membawa bom dan berhasil memutuskan truk belakang yang berisi bensin. Truk belakang itu pun meledak dan hancur. Para begal pun berhenti mengejar Furiosa. Kini Joe mendekati Furiosa dan berusaha menembak, tetapi dihalangi oleh salah satu istrinya. Nook pun meminta izin kepada Joe untuk melompat ke atas truk. Nook pun langsung melompat ke atas truk, tetapi rantai di lengannya tersangkut. Joe pun melaju dan menyerang Furiosa. Joe pun berhasil merusak kemudi truk dan menabrak bebatuan. Namun akibatnya salah satu wanita terjatuh dari truk. Joe yang kaget pun membelokkan kendaraannya yang mengakibatkan mobil Joe terbalik. Di dalam mobil, para wanita menyuruh Mike untuk menyelamatkan wanita yang terjatuh. Tetapi Max menolak karena dia melihat wanita itu jatuh dan tewas. Di belakang, Joe semakin murka karena melihat salah satu istrinya tewas. Di depan, karena kepanasan, Furiosa menghentikan truknya. Salah satu wanita yang ketakutan berlari ingin kembali ke pangkuan Joe. Namun Furiosa berhasil menembak anak buah Joe yang ingin mendekati mereka. Jauh di belakang, para pasukan Joe berhasil melewati bebatuan. Saat berkendara, Mike bertanya kepada Furiosa, kemana mereka akan kabur. Furiosa menjawab dan akan membawa para wanita ke tempat yang dinamakan Green Place, di mana menurut informasi di sana terdapat air dan tanaman yang tumbuh subur dan dijaga salah satu suku yang bernama Money Mother. Furiosa kemudian menyuruh salah satu wanita memeriksa bagian belakang, sementara dirinya memperbaiki bagian truk yang rusak. Saat sedang memeriksa bagian belakang, dia melihat Nook yang sedang menangis dan ketakutan. Di malam hari, Furiosa dan lainnya melewati tanah berlumpur, sehingga truk mereka terjebak. Max pun memasang beberapa peledak dan kembali menjalankan truknya. Di belakang, beberapa kendaraan musuh hancur karena terkena jebakan, dan yang lainnya tersangkut di lumpur. Di belakang, terlihat anak buah Joe mulai mendekat. Nus mengatakan kepada Max kalau dia akan membantu mengikatkan tali ke pohon agar bisa berjalan. Furiosa kemudian mengarahkan senjata ke anak buah dan berhasil meledakkan lampunya yang mengakibatkan kebutaan. Di depan, Max berhasil mengikatkan tali di pohon, sementara anak buah Joe mulai mendekat. Nux pun berhasil menggerakkan truk itu. Setelah bergerak beberapa saat, truk itu kehabisan bensin. Max kemudian membawa peralatan. Dia berencana merebut bensin dan menghabisi anak buah Joe sendirian. Kemudian saat Nux akan mengisi bensin yang tersisa, terdengar ledakan keras dan terlihat sosok yang mendekati mereka. Itu adalah Max yang berhasil menghabisi anak buah Joe. Mereka pun kembali berjalan melewati lembah tandus yang dipenuhi pohon-pohon mati dan burung-burung gagak. Esok harinya, saat mereka melewati gurun tandus, Max bertanya apakah mungkin di tempat ini ada Green Place. Furiosa menjawab dia berasal dari sana. Dia diculik saat kecil. Beberapa saat di jalan, Furiosa melihat sesuatu yang aneh. Furiosa pun mendekati tempat itu lalu berteriak, "Saya suku asli Green Place. Saya mencari Money Mother." Tiba-tiba muncul beberapa pengendara motor dan mendekati mereka. Mereka para wanita yang sudah tua. Salah satu dari mereka mengenali Furiosa yang dulu diculik waktu masih kecil. Para Money Mother bertanya dengan siapa dia datang ke tempat itu. Furiosa menyuruh para istri Joe keluar. Furiosa mengatakan kalau dia berjanji membawa mereka ke Green Place. Salah satu Money Mother menjawab kalau Green Place telah musnah, tandus dan gersang. Furiosa sadar bahwa tadi malam dia melewati tempat itu, tanah gersang dan burung-burung gagak. Mengetahui hal itu, Furiosa kecewa dan terpukul lemas. Dia berpikir harus kemana lagi dia pergi. Malam harinya, saat sedang berbincang, Furiosa mengatakan kepada Max bahwa dia ingin menyeberangi tanah yang bergeram itu. Siapa tahu di seberang sana ada tempat yang layak dihuni. Siang harinya, Furiosa memberikan satu buah motor kepada Max dan berkata, "Kamu bebas pergi," dan mempersilahkan kalau dia mau bergabung. Tetapi Max menolak. Siang harinya, Max melihat rombongan Furiosa yang sedang menyeberangi lautan garam yang sangat luas. Max pun mengajak yang lainnya untuk merebut citadel dari tangan Joe.
Max mengatakan kalau misi ini lebih masuk akal daripada melewati lautan garam yang tidak ada habisnya. Semua orang setuju dengan rencana ini. Singkat cerita, terlihat Joe dan rombongannya sedang beristirahat. Mereka melihat rombongan Furiosa bergerak kembali ke Citadel. Mereka pun bergegas mengejar rombongan Furiosa itu. Di tengah jalan, truk Furiosa rusak. Furiosa pun menyuruh Nuk untuk memperbaikinya. Di belakang, pasukan Joe mulai mendekat. Mereka menembaki truk dengan pengait agar truk melambat. Max di belakang memotong rantai-rantai yang mengait truk. Dari belakang datang musuh yang bergelantungan. Max pun bertarung sekuat tenaga, dan Max akhirnya tertembak oleh musuh. Sementara salah satu wanita berhasil direbut oleh Joe. Ternyata Max masih hidup dan bertarung dengan musuh. Di depan saat Furiosa sedang mengemudi, dia terkena salah satu tusukan. Setelah Nuk membetulkan mesin, dia membantu Max mengajar para musuh yang dikendarai oleh salah satu pimpinannya. Max berhasil merebut mobil itu dan digunakan sebagai tameng. Max pun berhasil ditangkap tetapi berhasil menghabisi para musuhnya. Kemudian Max melompat ke kendaraan musik dan bertarung di sana. Furiosa menyuruh Nuk untuk mengambil alih kemudi, sedangkan dia akan melompat ke mobil Joe untuk menghabisinya. Kemudian salah satu wanita keluar dan menyuruh anak buah Joe untuk menjemputnya. Kemudian di saat salah satu wanita akhirnya dijemput lagi, Max datang dan menghajarnya. Furiosa akhirnya bertarung dengan Joe dan dibantu oleh para wanita. Sedangkan Max bertarung dengan anak Joe yang bertubuh kekar. Dengan susah payah, Max berhasil mengalahkannya. Di depan Furiosa berhasil memasang tembang air di wajah Joe. Max pun menolong Furiosa yang bergelantungan. Nuk menyuruh semua wanita untuk berpindah ke mobil di depannya, dan Nuk akan berusaha menghambat pasukan di belakang. Tiba-tiba, salah satu anak Joe yang bertubuh kekar masih hidup dan membelokkan setir hingga menabrak bebatuan dan terjadi tabrakan beruntun. Akhirnya, Max dan yang lain berhasil lolos dari kejaran musuh. Di dalam mobil, Max melihat Furiosa yang kehabisan darah. Max berinisiatif untuk mendonorkan darahnya untuk Furiosa, hingga sampailah rombongan itu di Citadel. Saat penjaga akan memeriksanya, Max keluar dan memperlihatkan mayat Immortan Joe di hadapannya. Kemudian mayat itu ditendang oleh Max. Masyarakat yang marah akan kekejaman Joe lalu mengambil mayatnya dan mencabik-cabiknya. Kemudian mereka melihat Furiosa yang masih hidup, karena Furiosa adalah jenderal pasukan tersebut. Mereka pun bersedia mematuhi perintah Furiosa dan masuk ke dalam lift dan naik ke atas. Para wanita membuka keran secara gratis. Masyarakat pun sangat senang karena kini mereka tidak akan kehausan lagi. Furiosa melihat Max pergi di antara kerumunan orang. Max pun tersenyum dan mengucapkan salam perpisahan, dan selesailah alur cerita Mad Max ini. Teman-teman, semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih.